Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Bahrudin, Romdani, Stefani Anastasia, Saskia Nur Oktavianti, Wahyu Saifuddin, dan saya sendiri Angga Nugraha akan mencoba mempresentasikan mengenai lingkup perusahaan asuransi dalam mengalihkan risiko pada perusahaan reasuransi, khususnya di Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu, akan kami lanjut pada tahap pemaparan materi yang telah kami buat. Telah kita ketahui bahwa perusahaan asuransi bertujuan untuk melindungi individu atau perusahaan dari risiko finansial yang mungkin terjadi akibat kejadian yang tidak diinginkan, seperti bencana alam, kecelakaan, atau kerugian properti. Namun, ada kala ketika perusahaan asuransi menghadapi risiko yang terlalu besar untuk ditanggung sendiri. Mereka dapat mengalihkan sebagian atau seluruh risiko tersebut kepada perusahaan reasuransi. Dalam hal ini, reasuransi adalah proses di mana perusahaan asuransi mentransfer risiko yang mereka tanggung kepada perusahaan reasuransi. Perusahaan reasuransi sendiri bertindak sebagai asuransi bagi perusahaan asuransi, dengan menerima premi dari perusahaan asuransi dan menggantikan tanggung jawab perusahaan asuransi dalam membayar klaim dari nasabahnya. Dengan menggunakan reasuransi, perusahaan asuransi dapat mengelola portofolio risiko mereka, mengurangi eksposur terhadap risiko yang berlebihan, dan melindungi stabilitas keuangan mereka. Oleh karena itu, reasuransi memiliki peran yang cukup besar dalam industri asuransi dengan memberikan perlindungan finansial, mengurangi risiko, dan meningkatkan stabilitas keuangan perusahaan asuransi. Hal ini memungkinkan perusahaan asuransi untuk beroperasi dengan lebih aman, melindungi nasabah, dan mengelola risiko dengan lebih efektif. Berikut adalah gambaran dari simulasi bagaimana perusahaan asuransi dapat mengalihkan risiko kepada perusahaan reasuransi di Indonesia. Pertama yang dilakukan yaitu perusahaan asuransi mengidentifikasi risiko yang ingin ditransfer. Ini bisa berupa jenis risiko tertentu seperti kebakaran atau pencurian, atau risiko umum seperti semua klaim kerusakan properti. Lalu perusahaan asuransi menghubungi perusahaan reasuransi dan menegosiasikan persyaratan perjanjian reasuransi tersebut. Ini termasuk jumlah risiko yang ditransfer, premi yang dibayarkan, dan kondisi di mana perusahaan reasuransi akan membayar klaim. Setelah ketentuan perjanjian disepakati, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi menandatangani kontrak reasuransi. Dari gambar berikut dapat kita lihat bahwa kontrak asuransi dan reasuransi adalah masing-masing terpisah. Dapat pula dilihat antara tertanggung dengan perusahaan reasuransi tidak terdapat jalur komunikasi, sehingga kontrak yang disepakati antara perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi adalah di luar wewenang tertanggung. Jika dalam perusahaan asuransi itu bangkrut, tertanggung tidak berhak untuk menarik uang yang merupakan kewajiban reasuradur atau perusahaan reasuransi kepada perusahaan asuransi. Bagaimana rancangan kontrak asuransinya? Kontrak reasuransi antara perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dapat dirancang secara khusus sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik risiko yang ingin ditransfer. Ada beberapa elemen umum yang mungkin terdapat dalam kontrak reasuransi. Yang pertama adalah identifikasi risiko yang ditransfer. Dalam hal ini, kontrak harus jelas dalam mengidentifikasi risiko-risiko yang akan ditransfer dari perusahaan asuransi kepada perusahaan reasuransi. Misalnya risiko kebakaran, risiko kerugian akibat bencana alam, atau risiko kecelakaan lalu lintas. Yang kedua adalah jangka waktu kontrak. Dalam hal ini, kontrak harus mencantumkan jangka waktu yang ditetapkan untuk risiko yang ditransfer. Hal ini dapat berkisar dari 1 tahun hingga beberapa tahun tergantung pada kesepakatan antara perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Yang ketiga adalah premi reasuransi. Perihal premi reasuransi merupakan pembayaran yang diterima oleh perusahaan reasuransi dari perusahaan asuransi untuk menerima risiko yang ditransfer. Premi ini akan ditentukan berdasarkan estimasi risiko dan potensi klaim yang dapat terjadi. Yang keempat adalah limit reasuransi. Terkait limit asuransi ini, kontrak harus menentukan batas maksimum tanggung jawab perusahaan reasuransi terhadap risiko yang ditransfer.
Jika klaim melebihi batas ini, perusahaan asuransi akan bertanggung jawab atas bagian yang melebihi batas. Dan yang terakhir adalah klaim dan pembayaran. Dalam hal ini, kontrak harus menjelaskan prosedur klaim dan pembayaran termasuk tata cara pelaporan klaim, penilaian klaim, serta waktu. Memang dalam beberapa situasi tertentu, tertanggung dapat mengalihkan kembali resiko yang telah ditanggung kepada objek asuransi terhadap pihak ketiga. Pemindahan resiko kembali pada objek asuransi ini harus sesuai dengan ketentuan hukum dan kontrak asuransi yang berlaku. Dapat memungkinkan adanya perubahan tertanggung sesuai dengan perubahan kepemilikan atau kepentingan pada objek asuransi. Dalam situasi seperti ini, objek asuransi masih tetap diasuransikan, tetapi peran tertanggung dapat dialihkan kepada pihak baru yang memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi. Dapat kita lihat pada pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengenai suatu benda yang dipertanggungkan oleh tertanggung, kemudian benda tersebut dipertanggungkan lagi olehnya. Dalam asuransi yang baru ini, tanggungan hanya dapat ganti rugi jika kerugiannya belum diganti sepenuhnya pada asuransi yang lama. Dalam polis asuransi baru harus memuat janji yang ada dalam polis asuransi yang lama. Jika tidak ataupun lalai, maka asuransi tersebut atau yang baru tersebut dianggap batal. Baik, terima kasih. Misalkan ada perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan terhadap risiko kebakaran pada sebuah bangunan. Bangunan tersebut diasuransikan oleh pemiliknya yang juga disebut tertanggung. Premi asuransi yang dibayarkan oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan kontrak asuransi. Namun, dalam kasus tertentu, tertanggung memiliki kepentingan atau hak hukum untuk mengalihkan kembali risiko tersebut kepada objek asuransi. Hal ini mungkin terjadi dalam situasi di mana bangunan tersebut telah dijual kepada pihak ketiga yang akan menjadi pemilik baru. Dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku, termasuk pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, tertanggung dapat mengalihkan kembali risiko kebakaran pada bangunan kepada pemilik baru. Dalam hal ini, pemilik baru bangunan akan mengambil alih peran sebagai tertanggung dalam kontrak asuransi dan menjadi pihak bertanggung jawab dalam membayar premi asuransi yang berlaku. Terima kasih. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Sebagai kesimpulan, dapat disampaikan bahwa reasuransi merupakan bagian penting dari industri asuransi di Indonesia. Ini membantu menyebarkan risiko klaim besar, meningkatkan kapasitas perusahaan asuransi untuk menulis lebih banyak asuransi, dan meningkatkan stabilitas keuangan perusahaan asuransi. Begitu pula dengan pemindahan risiko kembali pada objek asuransi ini harus sesuai dengan ketentuan hukum dan telah diperjanjikan. Walaupun dalam prakteknya, pemindahan risiko kembali pada objek asuransi mungkin melibatkan persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk perusahaan asuransi, tertanggung, dan pihak ketiga yang akan menjadi pemilik baru objek asuransi. Selain itu, harap dicatat juga bahwa penjelasan yang diberikan sebelumnya hanya bersifat simulasi umum dan tidak dapat menggantikan informasi atau ketentuan yang ada dalam pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang secara langsung. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih telah menonton. Saya, Stefani, mewakili rekan-rekan saya di kelompok 4, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.